Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia bersama saya, Zainur Razikin. Apa kabar semuanya anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat sehingga tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas unsur pembentuk puisi. Sebelumnya, mudah-mudahan materi kemarin KD1 anak-anak tidak lupa, yaitu apa anak-anak? Ya, kita kemarin telah melakukan pembelajaran KD1 yaitu puisi lama. Namun sebelum kita melanjutkan materi ke KD selanjutnya yaitu puisi baru, kita butuh tahu tentang teori pembentuk puisi itu sendiri, yaitu unsur-unsurnya. Baik, pembelajaran kali ini kita akan mempelajari unsur pembentuk puisi. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bermanfaat dan kita segera berjumpa kembali sehingga pandemi ini segera berakhir. Al-hadini ya haqul niyatun sholihah. Hinajah hinajami'an al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Terima kasih anak-anak. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya apa sih puisi itu anak-anak? Kita pengertian puisi dulu. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Dalam puisi, kita dapat mengungkapkan beberapa hal seperti kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan yang kamu ungkapkan dalam bahasa indah. Hanya saja kamu jarang menyadarinya bahwa itu adalah puisi. Termasuk status-status kalian di WA, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Jika kalian mengungkapkan perasaan kalian dengan kata-kata indah, dengan mengutamakan keindahan, itu tanpa disadari kita telah membuat sebuah puisi anak-anak. Ya, betul. Menarik kan? Menarik. Mari kita dalami lebih lanjut. Ini pengertian puisi. Sekarang mari kita akan mempelajari unsur pembentuk puisi agar kita lebih mantap lagi dalam membuat kata-kata yang indah. Ini dia unsur pembentuk puisi. Yang pertama, majas dan irama. Apa sih majas? Apa sih irama? Mungkin pernah dengar anak-anak. Kalau irama mungkin familiar ya. Kita bahas dulu. Unsur pembentuk puisi nomor 1, majas dan irama. Majas atau figurative language adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang digunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Majas yang biasanya digunakan adalah majas personifikasi, majas paralelisme maksudnya, majas metafora, majas hiperbola, dan majas perumpamaan. Ini contoh majas perbandingan anak-anak. Nanti di belakang ada contohnya ya. Jadi majas adalah apa anak-anak? Kata-kata kias. Kata-kata kias. Nanti ada macam-macamnya banyak seperti yang saya sebutkan barusan. Kemudian yang kedua irama atau musikalitas. Apa maksudnya irama itu? Irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Seperti itu. Seperti yang kita pelajari kemarin itu rima, itu mirip dah irama. Unsur pembentuk puisi yang kedua adalah penggunaan kata-kata konotasi.
Apa itu anak-anak konotasi? Sudah pernah dipelajari di SD ya? Ya, kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan maupun imajinasi, dan perasaan penyair atau pengarang puisi. Kata-kata dalam puisi memang banyak menggunakan kata-kata bermakna konotatif. Kata-kata itu merupakan kiasan atau merupakan suatu perbandingan. Nah, paham anak-anak konotasi? Kata yang bukan makna sebenarnya. Misal yang paling sering kalian gunakan di sekolah misalkan, Pak Guru, saya izin ke belakang. Apakah kalian berjalannya ke belakang? Yang kalian maksud ke toilet kan? Nah, itu yang dimaksud kata-kata konotasi anak-anak. Menyebutkan sebuah kata tapi makna aslinya bukan itu yang dimaksud. Ya, yang dimaksud bukan makna aslinya tapi makna lain. Itulah konotasi. Unsur pembentuk puisi yang ketiga yaitu kata-kata berlambang. Kata-kata berlambang. Maksudnya apa ini? Nah, kata-kata udah paham ya, kata adalah apa? Kata adalah susunan huruf yang mempunyai makna. Lambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila. Tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Lambang-lambang itu menyatakan arti tertentu yang bisa dipahami secara umum. Itu lambang ya, simbol. Kemudian kalau dalam puisi, lambang dalam puisi itu kayak gimana? Untuk kata-kata dalam puisi seperti kata putih yang melambangkan kesucian atau kebersihan, bunga yang melambangkan kecantikan, api yang melambangkan kemarahan, dan baja yang melambangkan kekuatan atau ketangguhan. Nah, jadi ada kata yang melambangkan sesuatu. Seperti yang barusan disebutin di slide, kita memakai kata putih. Nah, itu kan melambangkan apa? Kesucian atau kebersihan. Kita memakai kata bunga dalam sebuah puisi kan artinya kan kecantikan begitu ya. Dan seterusnya. Itu kata berlambang yang merupakan unsur pembangun puisi yang ketiga. Unsur pembangun puisi yang keempat adalah pengimajinasian dalam puisi. Imajinasi. Siapa yang tidak tahu apa itu imajinasi? Usia kalian anak-anak ini pastinya masih sering melakukan imajinasi. Baik tentang cita-cita, perasaan batin, atau hal yang ingin dicapai esok hari, itu pasti kita pernah mengimajinasikannya. Ya, kita bahas dulu. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair atau pengarang puisi. Dengan kata-kata yang digunakan penyair, pembaca seolah-olah mendengar suara imajinasi auditif, melihat benda-benda atau imajinasi visual, atau meraba dan menyentuh benda-benda, imajinasi taktil. Nah, dalam sebuah puisi anak-anak, ini kenapa harus menggunakan imajinasi? Ini tadi, dengan kata-kata yang digunakan penyair, pembaca itu agar seolah-olah ikut dalam imajinasi kita. Misalkan kita mengarang puisi, gunakan imajinasi kita. Bagaimana kita mengimajinasikan sebuah kehidupan selanjutnya, misalkan tentang surga. Nah, itu kan masih imajinasi ya anak-anak. Kita bagaimana menggambarkannya harus memakai imajinasi. Seperti itu. Kemudian itu tadi struktur pembentuk, sekarang unsur batin. Struktur batin dalam sebuah puisi.
Yang pertama, tema. Jelas, ketika kita akan mengarang sebuah puisi, kita harus jelas menentukan temanya apa. Tema itu apa sih? Ya, gagasan pokok atau tentang apa puisi kita. Itulah tema. Tema adalah gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penyair. Tema biasanya tersirat dalam keseluruhan puisi. Tema yang diungkapkan merupakan penggambaran suasana batin atau juga berupa respon penyair terhadap kenyataan sosial budaya. Itu tema. Tentang apa puisi kita? Seperti itu ya. Itu tema. Yang kedua, nada dan suasana. Nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca. Sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Nada dan suasana ini saling berkaitan karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembaca. Ini unsur batin yang nomor 2. Ini baru nampak ketika dibacakan, anak-anak. Kemudian kalau masih berupa teks itu bagaimana kita menganalisa nada dan suasana? Bisa ditelaah anak-anak. Ketika kita membaca bait tertentu, oh ini nampaknya ini sangat sedih. Berarti kita membawakannya emosionalnya dengan nada sedih, anak-anak. Suasananya pun akan ikut sedih kalau nadanya sedih. Paham ya? Sebaliknya kalau kita membaca bait, nampaknya ini menggebu-gebu tentang perjuangan melawan penjajah misalkan. Ini nadanya bagaimana? Nadanya harus kita kuatkan, semangat, agar suasananya nampak semangat juga. Semangat perjuangan. Seperti itu. Baik. Yang ketiga, unsur batin yang ketiga adalah perasaan dalam puisi. Ini penting anak-anak. Perasaan. Puisi mengungkapkan perasaan dari penyair. Jika penyair hendak mengungkapkan keindahan alam, maka sebagai sarana ekspresi ia akan menggunakan imaji-imaji, majas, serta diksi yang mewakili makna tentang keindahan alam. Nah, jadi kata-kata atau pemilihan kata yang digunakan di dalam sebuah puisi itu sangat berpengaruh terhadap perasaan yang ditimbulkan di dalam puisi. Seperti kalian update status, kalian kan memilih kata-katanya dulu untuk mewakili perasaan kalian, ya kan? Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, unsur batin yang keempat yaitu amanat. Amanat, apaan itu Ustadz? Amanat. Amanat merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Pesan tersebut dihadirkan dalam ungkapan yang tersembunyi, anak-anak. Tersirat, tidak letterlek. Amanat akan selaras dengan tema dari puisi tersebut. Seperti itu. Misalkan kita membaca sebuah puisi perjuangan, anak-anak. Ada kisah penjajah yang berusaha dilawan oleh masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Amanat yang tersirat itu apa? Setelah kita membaca itu, misalnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa dulu nenek moyang kita itu menebus merah putih itu dengan nyawanya, dengan warna merah, dengan darah, dengan putih seputih tulang yang pahlawan yang berguguran itu, anak-anak. Itu pesan tersirat atau amanat yang bisa diambil oleh kita sebagai generasi penerus para pahlawan. Seperti itu, anak-anak. Mudah-mudahan dapat dipahami. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan hadirkan contoh-contoh puisi. Kesimpulannya, anak-anak, berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa puisi adalah jenis karya sastra berbentuk karangan terikat yang menggambarkan perasaan dari penyairnya. Maksudnya adalah puisi biasanya dibatasi aturan-aturan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Ada struktur-struktur dan unsur-unsur yang harus ada di dalam puisi tersebut. Nah, maka misalkan kita akan update status, buatlah yang lebih berkelas, yaitu memakai unsur dan struktur yang telah kita jelaskan yang tadi. Baik, ihdinas shiratal mustaqim, mudah-mudahan bermanfaat anak-anak.
Tetap sehat dengan berada di rumah. Mudah-mudahan kita akan segera berjumpa kembali di suasana sekolah yang normal seperti biasanya lagi, karena kita terbatas. Saya butuh memberikan contoh-contoh yang banyak kepada kalian, dan itu kalau tentang puisi butuh perasaan yang disampaikan, maka kesulitan untuk menyampaikan secara daring. Mudah-mudahan kita segera bertemu. Ihdinas siratal mustaqim. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.